Halo, selamat pagi pemirsa Sakti TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentu saja akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan. Dan tema pada Sehat Selalu kali ini adalah sosialisasi bulan timbang dalam rangka percepatan penurunan stunting. Bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, yaitu Dr. Apri Anggi Primadani selaku Dokter Umum Puskesmas Sukosari Kota Madiun dan juga Asti Isnawati ahli media gizi selaku nutrisionis Puskesmas Sukosari Kota Madiun. Pemirsa, stunting bisa dikatakan salah satu tanda kegawat daruratan pada anak yang mungkin jarang terlihat dan tidak disadari. Stunting ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Stunting juga harus segera mendapatkan penanganan. Pasalnya, dampak stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Nah, salah satu cara untuk mengetahui tumbuh kembang anak untuk mencegah adanya stunting adalah dengan mengikuti bulan timbang. Untuk itu pemirsa, kita akan membahas tentang bulan timbang dalam rangka percepatan penurunan angka stunting bersama dua narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di Studio Sakti TV, Dr. Apri Anggi Primadani. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Selanjutnya ada Ibu Asti Isnawati ahli media gizi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Anggi. Saya manggilnya Mbak aja deh kayaknya ya. Baik, ini jika berbicara seputar stunting dulu ini ya. Dokter, apa sih itu stunting, dokter? Oke, jadi sebelum kita berbicara tentang stunting, kita harus bisa membedakan apa itu stunted dan stunting. Stunted dan stunting. Ya, Ini betul. saya baru dengar juga ini, dokter. Oke, ya. boleh dijelaskan terlebih dahulu, Jadi silakan. kalau stunted itu didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pendek. Oke, Jadi cukup di pendek gitu aja ya. Baik. Sementara kalau stunting itu sendiri, dia definisinya lebih luas. Baik. Jadi kondisi di mana anak tersebut menurut kurva, plotting kurva, berdasarkan tinggi badan menurut umurnya di bawah min 2 SD yang disebabkan karena beberapa faktor. baik. Dan yang paling sering adalah faktor karena kekurangan gizi kronis dan infeksi yang kronis. Oke. Stunted itu berarti pokoknya pendek aja. Iya, betul. Tapi belum stunted ini artinya ketika pendek itu berarti sudah pasti dia bukan stunting ya berarti ya, Oke. dokter ya. Jadi anak yang pendek belum tentu dia stunting, tapi kalau dia stunting itu sudah pasti dia anaknya pendek. Oke. Contohnya mungkin kalau kita berbicara tentang stunted atau pendek itu kondisi yang dia mengalami kerdil seperti ucok baba, kemudian jika anak itu mengalami kelainan tulang dan penyakit hormon lainnya, itu yang dikatakan pendek, yang bukan stunting. Baik. Itu kalau untuk stunting ya pasti kalau misalnya gizinya sudah bermasalah dia juga pasti pendek. Ya, Kurang lebih betul seperti sekali. itu. Betul. Tapi kan ada istilah nih dokter, kalau sebelum kita mendengar yang namanya stunting nih zaman dulu tuh saya dengarnya adalah umumnya gizi buruk. Oke. Nah, itu perbedaannya apa itu dokter antara stunting dan juga gizi buruk? Secara definisi kan hampir mirip nih soalnya. Oke, ya. Jadi keduanya mungkin sekilas hampir mirip ya karena ada masalah di gizi Betul. pada anak tersebut. Ternyata setelah kita pilah-pilah, keduanya memiliki makna atau definisi yang berbeda. Kalau stunting sendiri lebih difokuskan ke tinggi badan dari anak itu, sementara kalau gizi buruk berdasarkan dari berat badan. Jadi dari keadaan pun berbeda. Kalau seandainya anak stunting itu dia pendek, kalau misalnya anak gizi buruk itu cenderung seperti mungkin terjadi perubahan di tubuhnya, kayak dia jadi dari kulitnya lebih keriput, kemudian dari rambutnya dia merah dan sebagainya. Kemudian dari penyebabnya pun juga berbeda. Kalau stunting dia proses masalah gizinya itu berlangsung kronis atau lama, sementara kalau gizi buruk itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Dalam waktu singkat itu maksudnya gimana itu dokter? Bisa mungkin pada saat anak tersebut awalnya lahir, kemudian diberikan ASI eksklusif, kemudian saat memasuki masa MPASI-nya, kemudian MPASI-nya ternyata tidak adekuat dan sebagainya, kemudian anak itu bisa mengalami gizi buruk seperti itu. Sementara kalau stunting itu sendiri masalah gizi kronis yang mungkin bisa terjadi dari si ibu itu pada saat masa gadis, misalnya si ibu tersebut ternyata anemia, kemudian juga berdampak pada saat proses kehamilannya. Oke, jadi kalau stunted atau gizi buruk itu tadi adalah dampak setelah dia lahir dengan kondisi makanan yang tidak
tidak sehat dan lain sebagainya. Sedangkan stunting itu dimulai sejak masa ibunya bahkan ketika hamil begitu ya dokter ya. Betul sekali. Oke, jadi ibu-ibu mohon dijaga kehamilannya ya untuk yang sedang hamil saat ini. Berarti bisa dikatakan apakah stunting ini berbahaya dokter? Oke, jadi kalau dikatakan berbahaya tentu sangat berbahaya karena stunting itu sendiri ternyata mempunyai efek jangka pendek dan jangka panjang. Oke, ini mungkin boleh dijelaskan dulu nih dari efek jangka pendek dan jangka panjangnya ini seperti apa? Oke, jika berbicara tentang efek jangka pendek, biasanya anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan kognitifnya. Oke. Kemudian anak tersebut akan lebih sering mengalami infeksi berulang, seperti itu. Nah, untuk efek jangka panjangnya, tentu pada saat anak tersebut memasuki usia sekolah, kemampuan karena sudah terjadi masalah gangguan kognitif pada saat dia masih bayi, kemampuan dia untuk mengikuti pelajaran, kemudian prestasinya selama masa sekolah tentu akan berbeda dengan teman-temannya yang tidak stunting. Selain itu juga pada saat memasuki usia dewasa, mungkin pada saat kerja, anak yang stunting tersebut performanya tidak akan sebagus dengan anak yang tidak stunting. Selanjutnya memasuki masa tua juga berisiko untuk mengalami terserang penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Itu untuk jangka panjangnya. Betul sekali. Untuk jangka pendeknya adalah dia memiliki keterbatasan di kognitif ya tadi ya. Sekali. Tapi bukan berarti anak stunting itu anak berkebutuhan khusus kan berarti dok? Bukan. Jadi memang masalahnya lebih ke karena kekurangan gizi kronis dan mungkin ke infeksinya itu, karena infeksi yang kronis. Infeksi itu seperti apa itu kategorinya dokter kalau untuk jangka pendeknya itu tadi? Oke, kalau infeksi itu mungkin bisa jadi dia kayak mengalami infeksi TBC, kemudian batuk pilek berulang, kemudian kayak diare dan sebagainya yang harusnya orang tua si anak tersebut memberikan makanan, misalnya udah cukup, makanannya udah cukup bagus, digunakan untuk perkembangan otaknya dan perkembangan tubuhnya, tapi malah dialihkan untuk melawan infeksinya itu. Oke, jadi itu tidak maksimal. Betul akhirnya sekali. Ya. Oke, baik seperti itu. Nah, tapi ini pasti ada penyebabnya. Selain tadi dimulai dari masa kehamilan, masa gadis dari si ibu ini sendiri. Apa sih yang paling menjadi pemicu dari penyebab stunting itu sendiri, dokter? Oke, kalau kita berbicara tentang penyebab stunting ini agak unik ya. Jadi setiap anak itu ternyata tidak sama. Jadi antara anak A dan anak B yang sama-sama didiagnosa stunting, ternyata penyebab yang mendasarinya berbeda-beda. Penyebab stuntingnya begitu? Iya, ada yang kalau misalnya kita fokus tentang secara garis besar tentang kekurangan gizi kronis dan infeksi. Nah, kekurangan gizi kronis ini kalau kita jabarkan lagi, kalau kita telusuri lagi ke belakang, ternyata lebih kompleks lagi. Misalnya ternyata dari sosial ekonominya orang tuanya tidak mampu, kemudian dari pola asuh yang mungkin orang tuanya sibuk bekerja sehingga mungkin diasuh ke kakek nenek yang mungkin secara pengetahuan tentang gizi kurang dan sebagainya. Selain itu juga mungkin karena lingkungan tinggal di area kumuh yang mungkin secara sanitasinya tidak sehat dan sebagainya. Baik. Jadi sanitasi di lingkungan rumah itu juga pengaruh, dokter? Sangat berpengaruh. Saya kira hanya faktor makanan atau mungkin pola hidup saja seperti itu, pola makan maksudnya. Tapi ternyata pola hidup dengan kebersihan lingkungan pun juga pengaruh terhadap stunting itu sendiri. Iya, sangat berpengaruh. Misalnya anak tersebut tinggal di lingkungan kumuh yang mungkin untuk sanitasi akses air bersihnya kurang dan sebagainya, tentu akan berisiko mengalami penyakit seperti diare. Atau mungkin dia tinggal di lingkungan yang padat penduduknya, bisa berisiko untuk batuk pilek berulang atau mungkin bahkan bisa infeksi TBC dan kembali ke infeksi itu tadi ya, infeksi betul. berulang itu tadi untuk jangka pendek, efek jangka pendek dari stunting itu sendiri. Baik, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya dokter dan juga Mbak Asti. Nanti saya mau ngobrol sama Mbak Asti deh kalau gitu sudah sama dokter tadi di segmen pertama. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema sosialisasi bulan timbang dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan dua narasumber yaitu Dr. Apri Anggi Primadani dan juga Mbak Asti Isnawati dari Puskesmas Sukosari, Kota Madiun. Tadi sudah berbicara seputar stunting, apa itu stunting dan dampak jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Nah, berbicara sekarang seputar bulan timbang yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Betul seperti itu Mbak Asti? Iya.
Iya, sekali, Mbak betul Anggi. seperti itu. Nah, tapi sebelum berbicara seputar bulan timbang ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu bulan timbang itu sebenarnya seperti apa? Jadi bulan timbang itu adalah suatu kegiatan di mana kita untuk mengupdating data status gizi. Di dalamnya itu kita melakukan pengukuran baik itu melalui penimbangan maupun pengukuran dari panjang badan dan tinggi badan balita. Balita bawah 5 tahun ya? Iya, jadi Oh, 0 bulan sampai 59 bulan. 59 bulan. Iya. Itu biasanya setiap tahun dilaksanakan setiap bulan kah atau hanya di bulan-bulan tertentu, Mbak? Kalau untuk kegiatan bulan timbang itu sendiri, Mbak, ini khususnya ini kita lakukan setahun itu 2 kali, yaitu di bulan Februari dan Agustus. Oke. Tetapi kalau untuk pemantauan tumbuh kembang bayi balita biasanya dilakukan setiap bulan yang ada di posyandu. Melalui posyandu Iya. itu ya? Jadi ini lebih khusus untuk kita mengupdating data status gizinya saja. Jadi semua balita itu kita updating data status gizinya Oke. berdasarkan bulan timbang itu tadi. Bulan timbang itu tadi. Iya. Itu di setiap kelurahan kalau di Kota Madiun sendiri atau bagaimana itu biasanya aktivitas bulan timbangnya? Jadi aktivitasnya kita lakukan di posyandu-posyandu di semua kelurahan, di semua wilayah Kota Madiun. Oke, itu mungkin juga sama implementasinya di daerah-daerah lain mungkin juga seperti Iya, itu ya, mungkin di iya. desa atau apa Benar seperti sekali, itu ya. Mbak. Artinya dalam 1 tahun ada 2 kali kegiatan bulan timbang, Iya. tapi dalam setiap bulan sudah pasti ada kegiatan posyandu. Perbedaannya itu tadi adalah gimana tadi Mbak yang posyandu Kalau untuk posyandu fokus itu kepada? fokus untuk pemantauan tumbuh kembangnya setiap bulan. Oke. Tetapi kalau untuk bulan timbang itu mengupdating semua data status gizi balita. Oke, baik. Nah, ini akan berjalan ada- nanti di bulan Agustus adalah bulan timbangnya. Bulan timbang, iya. Tadi yang pertama adalah di bulan Februari ya, Mbak ya? Iya, betul Untuk sekali. mungkin ada ingatan terkait dengan bulan timbang di bulan Februari, ada catatan khusus mungkin di bulan timbang yang kemarin itu? Mungkin catatan khususnya itu ya kita harus mempersiapkan lebih baik, maksudnya tentang kesiapan alat, kemudian kesiapan tenaga. Kebetulan ini kita semua kader yang melakukannya kan semua kader kesehatan yang kita sudah latih, Mbak. Betul. Sudah latih tentang penggunaan antropometri, baik itu penggunaan panjang badan atau tinggi badan maupun penggunaan timbangan untuk balita. Oke. Tapi kalau untuk bulan timbang sendiri ini apakah berlakunya hanya untuk usia anak balita itu tadi atau bagaimana? Kalau setahu saya kan kalau stunting itu kan fokus penghitungannya itu tadi kan di usia 0 sampai 2 tahun nggak ya, Mbak ya? Iya, betul betul seperti itu ya. sekali. Sedangkan kalau untuk bulan timbang ini sendiri Jadi untuk bulan timbang fokusnya ke bayi balita usia 0 sampai 59 bulan. 0 sampai 5 tahun itu tadi kurang lebih untuk ya. itu, semua. Jadi semua, Mbak. Semua dengan usia bayi 0 sampai 59 kita melakukan kegiatan yang namanya bulan timbang. Baik, untuk dilakukannya sudah terjawab. Kemudian apa saja itu yang dilakukan ketika bulan timbang? Tadi apakah kurang lebih juga sama dengan penambahan fokus pada gizinya itu tadi atau bagaimana? Jadi untuk bulan timbang yang harus kita pertama siapkan itu mekanismenya pertama adalah kita memoro-woro semua sasaran. Oke, menginformasikan Jadi begitu menginformasikan dulu pertama. Kemudian yang kedua kita mengecek kesiapan alat yang akan digunakan, baik itu timbangan Baik. maupun panjang badan atau tinggi badan yang ada di semua posyandu. ya. Alat-alat semuanya. Alat-alatnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita setelah kita sasaran datang pada saat pelaksanaan bulan timbang itu kan kita dapatkan data ya, Mbak ya. Betul. Datanya otomatis kita catat, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Ada namanya aplikasi yaitu EPP-GBM, yaitu elektronik pencatatan pelaporan yang berbasis gizi. Baik. Setelah diolah data tersebut baru kita diseminasi, biasanya itu kita ke dinas kesehatan. Kemudian data itu baru kita bisa publikasikan atau data itu sebagai untuk mengambil kebijakan kota. Jadi Baik. hal-hal apa aja yang Menjadi catatan itu tadi. kota, misalnya ada datanya stuntingnya naik atau turun, itu kan bisa kita membuat kebijakan untuk penurunan atau percepatan Penurunan angka stunting itu stunting tersebut. Oke, tapi kalau dari responnya masyarakat, yang artinya kan kalau misalkan kita gambarkan di bulan Februari dan Agustus ini kan bisa jadi nih ada penambahan angka lahir begitu ya di bulan-bulan tersebut. Itu kan otomatis ada pengupdatean data juga nih. Benar. Untuk masyarakatnya sendiri, balitanya itu sendiri. Itu respon dari masyarakat setelah disosialisasikan tadi apakah cukup bagus untuk mengikuti bulan timbang atau tidak?
Ini cukup bagus Mbak, karena kan sekarang arahan dari Bapak Wali Kota menginginkan bahwa Kota Madiun itu zero stunting. Oke. Jadi walaupun tidak masalah ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Betul. Dani bahwa angka stunting Kota Madiun masih aman, dalam batasan aman. Tapi kan sesuai arahan kita harus mengikuti bagaimana membuat Kota Madiun itu zero stunting. Betul. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyukseskan bulan timbang. Jadi semua bayi balita dibawa untuk datang ke mengikuti posyandu. bulan timbang Iya. itu tadi. Iya, Baik, luar seperti biasa. Artinya kadar-kadar ini sendiri juga memiliki kesadaran untuk mendorong ibu-ibu ya. Iya, Mbak. Untuk Betul mendorong sekali. ibu-ibu, ayo datang ke bulan Iya. timbang. Seperti itu. Tapi ada nggak kegiatan lain selain mungkin timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, dan juga gizinya itu tadi, semacam sosialisasi tambahankah kepada ibu-ibu ini atau kegiatan positif lainnya yang dilakukan di bulan timbang mungkin? Baik Mbak, jadi kegiatan selain melakukan bulan timbang tadi juga ada pemberian vitamin A ya Mbak ya. Oke. Kemudian ada juga pemberian obat cacing. Jadi ya, kita biasanya dilakukan pada saat bulan timbang. Pada saat bulan Iya. timbang ada tambahan vitamin A A dan pemberian obat cacing. dan pemberian obat Iya. cacing. Seperti itu juga responnya masyarakat, alhamdulillah syukurnya Alhamdulillah. baik. Iya, betul Tapi sekali. kalau data dari bulan Februari yang kemarin, apakah ditemukan kasus stunting di bulan timbang yang lalu itu? Iya, sudah ada kasus stuntingnya Mbak. Di Sukosari, khususnya di puskesmas kita Sukosari itu ada 70 balita stunting. Oke, Iya. itu angka segitu apakah sebentar? Angka segitu dari jumlah berapa anak balita, dari berapa balita itu? Dari 1.400 balita. Jadi kalau kita persentasekan sekitar 4 komaan. 4, sekian persen Iya, begitu. sekian persen gitu. Itu sekota Madiun atau hanya di puskesmas Sukosari? Di saja? puskesmas saja. Di puskesmas itu ada 1.000 jadi berapa balita? 1.400 balita. 1.400 balita dan yang terindikasi Stunting stunting ada 70 balita saja. Jadi kan seperberapa? Iya, betul. Itu bisa dikatakan angka yang cukup kecil, Iya. tapi tetap harus Tetap kita harus membuat zero stunting. buat betul. Kota Madiun. Iya. Itu baru satu puskesmas juga Iya, soalnya. anjir. Seperti itu ya. Baru satu puskesmas sudah 70, belum puskesmas-puskesmas lainnya. Iya. Tapi balitanya lumayan banyak, 1.400. Iya. Itu dari sekian banyak kakak itu pasti ya. Tapi kalau misalkan berbicara seputar stunting, kembali lagi ke Dokter Dani. Kalau untuk presentase stunting di Kota Madiun ini jika diangkakan itu ada berapa dokter? Oke. Terakhir kali. Ya, untuk presentasi stunting di Kota Madiun ini kita mengambilnya dari dua sumber nih. Pertama adalah survei status gizi Indonesia dan bulan timbang itu sendiri. Baik. Nah, untuk berdasarkan data dari survei status gizi Indonesia pada tahun 2021 itu angka stunting di Kota Madiun itu sekitar 12,4. Oke. Ya, kemudian trennya turun, alhamdulillah turun di tahun 2022 menjadi 9,7. Itu kalau misalnya kita ambil data dari SSGI. Kalau kita ambil data dari bulan timbang yang kita lakukan di bulan Februari dan Agustus, di tahun 2021 angkanya 6,2 yang pasti ya. Iya. Kemudian turun di 2022 menjadi 5,2. Baik. Luar biasa turunnya. Banyak juga artinya kan bisa jadi target untuk mencapai zero stunting itu tadi bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin 2 tahun sepertinya bisa. Amin. Sepertinya Amin. bisa Mudah-mudahan. seperti Amin, itu. ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya Mbak dan juga dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sehat Selalu, masih membahas seputar sosialisasi bulan timbang dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Madiun khususnya. Kembali lagi berbicara dengan Dr. Anggi dan juga Mbak Asti. Tadi sudah seputar stunting secara definisinya dan juga efek jangka pendek dan jangka panjangnya dan juga apa itu bulan timbang. Tapi saya mau tanya dulu nih kepada dokter. Dokter, apa ada nih mungkin program khusus begitu ya, baik itu dari Dinas Kesehatan Kota Madiun sendiri atau di Puskesmas terkait penurunan angka stunting ini di luar dari bulan timbang tapi ya? Ada nggak kira-kira dokter? Jadi kan kalau kita ngebahas tentang stunting, tadi kita definisikan bahwa salah satu penyebabnya itu bisa jadi karena pada saat ibu Hamil? hamil itu
mengalami mungkin banyak hal seperti mungkin hiperemesis. Hiperemesis itu kondisi di mana ibu pada awal kehamilan muntah-muntah hebat, Baik. sehingga tidak dapat intake makanan yang cukup. Betul. Kemudian mungkin ibu anemia dan sebagainya, serta ibu tidak paham dengan tanda bahaya kehamilan. Nah, Baik. untuk Puskesmas Sukosari sendiri, kita punya suatu inovasi yang namanya Garam Bumukidi. Garam Bumukidi itu merupakan singkatan dari program Ibu Membaca Buku KIA dan Deteksi Dini. Baik. Ya. Itu programnya seperti apa itu dokter? Semacam sosialisasi kepada ibu-ibu hamil kah atau bagaimana? Oke, jadi programnya kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat kelas ibu hamil di masing-masing kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Sukosari, itu biasanya akan mendatangkan dokter sebagai narasumber. Nah, nanti kita akan membaca buku KIA itu. Di situ sesuai dengan judulnya, tagnya adalah program Ibu Membaca Buku KIA. Kenapa kita fokuskan ke membaca buku KIA? Ternyata buku KIA itu menyimpan segudang informasi yang sangat bermanfaat jika ibu hamil tersebut rajin untuk membacanya. Bisa dimulai dari makanan, apa yang harus dikonsumsi selama kehamilan, kemudian tanda bahaya, kemudian aktivitas fisik dan sebagainya. Jadi selain kita lebih untuk mengenali buku KIA itu sendiri, kita juga melakukan deteksi dini. Betul. Walaupun pada dasarnya ibu hamil sudah melakukan pemeriksaan ya di puskesmas ya, tapi mungkin dengan setting kelas ibu hamil yang lebih nyaman, lebih santai, nanti kita lakukan pemeriksaan fisik jadi ibunya lebih nyaman. Relax begitu ya, lebih nyaman, lebih leluasa juga mungkin untuk sharing, dok saya ada kondisi seperti ini, begitu-begitu mungkin ya. Tapi artinya itu menjadi salah satu upaya juga sebenarnya, upaya deteksi dini untuk mencegah atau juga ikut menurunkan dari angka stunting itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Mbak Asti, tadi sudah dijelaskan terkait dengan temuan angka stunting di bulan timbang Februari lalu itu jumlahnya 70 ya Mbak ya, di Puskesmas Sukosari. Nah, itu kemudian apa nih yang dilakukan dengan angka stunting 70 anak ini tadi? Apakah dilakukan pendampingan khusus atau mungkin penanganan khusus seperti itu? Iya, baik Mbak Anggi. Jadi untuk angka stunting 70 yang didapatkan anak-anak stunting itu kita berikan pendampingan. Jadi pendampingannya itu baik dari dokter, dari tenaga medis lainnya seperti bidan atau ahli gizi. Kemudian juga bagi anak-anak yang stunting tadi itu kita berikan PMT, yaitu pemberian makanan tambahan. Biasanya itu yang kita berikan berupa susu, Mbak. Susu, kemudian apa lagi? Susu, jadi susu ini memang susu khusus untuk meningkatkan pertumbuhan, baik itu berat badannya maupun untuk tinggi badannya. Tapi sebentar, ini susu ini ada kaitannya untuk penambahan gizinya juga nggak sih, memperbaiki gizinya gitu juga nggak sih Mbak? Iya, betul. Ada juga ya? Ada. Kalau selain susu itu tadi ada apa lagi kira-kira yang diberikan? Ada makanan tambahan lain, jadi biasanya itu bentuknya biskuit Mbak. Oke, ada biskuit tambahannya juga. Biskuit juga dari yang Kemenkes itu berupa biskuit. Selain itu juga kita memberikan edukasi ke orang tuanya. Betul. Jadi untuk di rumah maksudnya bisa menyiapkan sendiri makanan yang tepat sesuai dengan usia balitanya. Jadi tidak hanya makanan tambahan itu saja. Jadi yang paling utama itu adalah makanan di rumah. Jadi makanan sehari-hari itu yang harus kita perbaiki, baik itu jumlah, kualitas maupun variasi makanan. Iya sih, bagaimanapun juga tetap kembali ke makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Judulnya saja sudah pemberian makanan tambahan, jadi hanya untuk tambahan saja. Betul sekali. Tapi nggak ada vitamin tambahan atau apa kayak gitu, nggak ada, hanya makanan berarti bentuknya. Ada juga multivitamin yang kita kasih. Jadi ada 2 multivitamin untuk menambah nafsu makan dan juga untuk itu tadi perkembangannya untuk tinggi badan dan juga berat badannya tadi. Betul sekali. Tapi ketika dilakukan, usai dilakukan pendampingan seperti itu apakah diberikan pemberian makanan tambahan itu apakah diberikan setiap sebulan sekali atau bagaimana ya itu Mbak? Jadi pemberian itu selama 90 hari makan anak Mbak. 90 hari makan anak. Jadi diberikan setiap bulan. Jadi selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Betul sekali. Apakah setelah itu nanti jika tidak ada perubahan nih Mbak, baik itu tentang baik itu pada tinggi badannya atau mungkin berat badannya, kemudian ada pendampingan lagi kah atau ada pendekatan yang lain? Maksudnya kita cek dulu kan Mbak ya, dari dokternya ini apakah ada penyakit penyerta atau apa gitu. Kita obatin dulu juga penyakitnya juga, selain kita tambahin asupan makanan.
seperti itu. Oke, tapi untuk sejauh ini dari ini kan oke baik sudah 70 tuh di angka di bulan Februari lalu. Iya, di Apakah bulan berarti kan Februari sudah lalu. pemberian PMT tadi sudah Iya. 3 bulan sudah terlewati nih Sudah Mbak. terlewati. Bagaimana dari angka 70 itu apakah sudah ada perubahan sejauh ini? Sudah hampir 50% Mbak, sudah kondisinya membaik. Sudah membaik. Iya, betul. Baik. Kembali ke Dokter Denny. Saya hampir salah menyebut nama, maaf dokter. Baik, bisa dikatakan apakah stunting ini berarti bisa sembuh dokter? Karena stunting ini merupakan kondisi di mana menurut kurva WHO tinggi badan berdasarkan umurnya dia di bawah min 2 SD gitu kan. Atau Baik. mungkin kalau misalnya kita bahasa awamnya tinggi badan anaknya tidak sesuai dengan anak seusianya. Betul. Nah, yang harus kita cari tahu adalah penyebab stunting itu sendiri. Kan tadi Iya, salah satunya tadi adalah sudah dijelaskan juga di awal infeksi itu. tadi ya. Betul. Nah, bisa jadi mungkin stunting ini disebabkan karena infeksi TBC, kemudian diare kronis dan sebagainya. Berarti bukan karena ada faktor penyakit penyerta tadi Iya. juga sempat disampaikan oleh Mbak Asti ya, karena ada faktor penyakit penyerta. Bisa jadi salah satu faktor anak itu terkena stunting atau mungkin sulit untuk sembuh dari stunting. Iya. Seperti itu ya dokter ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter dan juga Mbak Asti. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sehat Selalu, masih membahas tema seputar sosialisasi bulan timbang dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Kembali lagi ke topik pembahasan tentang stunting terlebih dahulu, sebelum nanti membahas tentang bulan timbangnya. Dokter Denny, terkait dengan stunting ini sendiri, kenapa sih kok mesti diturunkan dokter? Maksudnya pemerintah punya target untuk menurunkan angka stunting ini kan pasti ada alasannya ya. Kira-kira itu kenapa dokter? Oke. Jadi memang stunting ini lagi hitsnya di negara kita ya. Bahkan Baik. dari Presiden Joko Widodo sendiri mencanangkan bahwa penurunan stunting ini menjadi program prioritas nasional. Baik. Jadi memang segitu pentingnya stunting ini untuk diturunkan di negara kita. Kenapa? Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ditakutkan kedepannya anak-anak yang stunting ini tentu akan pada saat dia bekerja, dia tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang Baik. pertama. Yang kedua, pada saat usia tua, yang tadi beresiko untuk mengalami penyakit kronis seperti diabetes dan sebagainya, itu tentu akan menjadi beban negara jika nanti tidak segera kita turunkan mulai dari sekarang. Kita turunkan dan kita cegah dari sekarang. Betul. Oke, luar. Baik. Artinya maksudnya begini, semua pihak pokoknya ayo bekerja sama kita turunkan yang namanya angka stunting karena nanti berpengaruh untuk masa depan negara. Betul Seperti sekali. itu ya. Betul sekali. Kalau misalkan dilihat dari kebutuhan negara yang memang kita harus melahirkan generasi-generasi emas. Ya, generasi Paling emas yang tidaknya kan unggul, itu- betul. iya generasi-generasi unggul begitu. Tapi maksudnya dari sekian banyak kasus stunting yang terjadi nih dokter ya, paling rentan usia berapa yang terindikasi stunting? Kalau di data dari Puskesmas Sukosari sendiri mungkin, Oke. kira-kira usia berapa? Kalau untuk usia yang rentan, anak itu mengalami stunting biasanya pada saat dia memasuki usia makan ya, MPASI ya. Baik. Nah, biasanya itu kayak mulai dari ibu yang mungkin masih bingung tentang memberikan komposisi makanan yang apa harus diberikan, Betul. kemudian jam makannya, Betul. kemudian suasana makannya dan sebagainya. Ternyata hal seperti itu berpengaruh besar terhadap kenaikan angka stunting ya setelah Baik. memasuki usia MPASI ini. Usia MPASI itu di usia berapa dokter? 6 bulan. Usia 6 bulan. Iya. Baik, setelah meskipun sudah ada ASI eksklusif, tapi ketika anak sudah mulai kenal namanya makanan pendamping ASI Iya, begitu ya, betul. itu yang perlu pengawasan serius berarti Iya, ya. betul sekali. Karena mungkin masa transisi dari si anak menuju menerima makanan itu tadi ya dokter ya. Iya, betul Dan sekali. juga orang tua yang mulai menyiapkan diri nih anaknya harus dikasih makan apa. Iya, betul sekali. begitu. Iya. Tapi jika berbicara seputar makanan juga makanan yang bergizi nih tentu saja. Langsung dong sama ahli gizinya Iya. Mbak Asti. Kira-kira ada makanan khusus nggak yang harus diberikan pertama kali atau mungkin di usia-usia yang rentan itu tadi ketika mulai mengenal MPASI ya, makanan apa yang seharusnya diberikan kepada anak di usia-usia tersebut? Baik, Mbak Anggi. Jadi intinya kita harus memberikan gizi seimbang. Jadi Betul. gizi seimbang di dalamnya ada karbohidratnya, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Betul. Jadi itu harus jadi menu yang
diberikan kepada kepada anaknya. Seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau untuk mencegah stunting itu kita ada program yaitu lauk hewani. Jadi dalam setiap kali makan itu harus menggunakan 2 lauk hewani, Mbak. Seperti misalnya telur sama ikan atau ayam sama ikan dan seperti itu. Jadi harus ada 2 dalam setiap kali makan, dalam setiap menu kali makan. Iya, itu menjadi salah satu upaya juga untuk memperkuat namanya tumbuh kembang anak itu tadi agar gizinya juga bagus. Apalagi di masa di mana mereka baru pertama kali mengenal makanan. Kan seperti itu. Tapi kalau misalkan nih, mohon maaf, jika sudah terdeteksi ada anak yang terkena stunting itu tadi, bisa jadi nih di kondisi ekonomi, tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter, faktor ekonomi juga bisa menjadi salah satu aspek anak-anak ini terkena stunting. Itu kira-kira ada solusi khusus nggak dari tenaga kesehatan sendiri kaitannya dengan pemenuhan gizi dan juga kondisi keluarga yang mungkin kurang mampu begitu? Mungkin kita lebih ke peran linseknya ya, Mbak. Jadi dari kelurahannya, kan mungkin ada bantuan sosial, kemudian dari lingkungan-lingkungan sekitarnya, Mbak, ada bantuan-bantuan sosial seperti itu. Melalui upaya melalui seperti semacam itu. Iya, kita dengan kerjasama dengan lintas sektoral lainnya, Mbak, seperti itu. Berarti dengan artinya untuk angka stunting ini penurunannya tidak hanya peran dari tenaga medis, orang tua dan juga keluarga, tapi juga lingkungan dan juga seluruh pihak begitu ya. Karena kita tahu mungkin kondisi ekonomi masyarakat Indonesia kan tidak semuanya menengah ke atas. Ada masyarakat yang mungkin kurang mampu itu tadi, dan itu juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting itu sendiri. Nah, kalau untuk dari target bulan timbang nih, Mbak, pasti kan tiap pelaksanaan bulan timbang ini kan ada target khususnya nih. Kira-kira targetnya itu seperti apa? Apakah pokoknya harus turun, getol banget, pokoknya harus turun di 100% gitu atau bagaimana kira-kira? Jadi untuk target bulan timbang memang kita semua ya, Mbak ya, semua balita yang ada di wilayah kerja itu harus dilakukan pengukuran baik timbang berat badan maupun tinggi badan. Jadi untuk target penurunannya diusahakan nih memang kita di bawah 1 digit. Baik. 1 digit dari angka stunting bulan yang sudah ada di bulan sebelumnya begitu. Betul sekali. Tapi sejauh ini berlangsung baik juga berarti ya, Mbak. Ikut turun semua kalau tadi data yang sudah dijelaskan ya. Betul sekali, alhamdulillah angka stunting untuk Kota Madiun turun secara signifikan ya. Baik. Artinya setiap bulan timbang itu masyarakatnya atau ibu-ibu ini langsung mau datang dong, berarti nggak ada yang nggak datang dong untuk ke bulan timbangnya sendiri dari pantauan yang ada di lapangan gitu, gimana, Mbak? Kalau untuk kegiatan bulan timbang ada yang nggak datang juga, Mbak, tapi kita melakukan sweeping. Jadi jadi untuk mekanisme pelaksanaannya itu biasanya 1 bulan ya, Mbak ya. Jadi 2 bulan itu untuk pelaksanaan, 2 minggu untuk pelaksanaan, 2 minggunya lagi untuk melakukan sweeping. Jadi bagi balita yang tidak datang kita kunjungi ke rumahnya. Jadi kita datangi ke rumahnya untuk mengambil data. Baik. Untuk melihat secara langsung lah karena tidak bisa hadir, mungkin berhalangan atau apa, jadi akhirnya didata ulang mana nih yang nggak datang kemarin waktu bulan timbang, didatanya sendiri oleh tenaga medis begitu ya. Baik, tapi dari itu semua artinya semuanya masyarakat sudah terdata berarti ya? Insya Allah sudah, Mbak. Sudah terdata. Jadi semuanya sudah didata, jadi untuk angka stunting dari total sekian banyak anak tadi ketemu angka di 70. Semoga nanti di bulan timbang di bulan Agustus ini benar-benar turun, bahkan nggak nemu lagi kalau bisa. Amin. Sudah tidak ada kalau bisa, menuju zero stunting itu sendiri. Tapi kembali kepada dokter, tadi sudah disampaikan targetnya seperti itu. Ada nggak sih dokter strategi khusus untuk penurunan angka stunting ini sendiri? Kalau untuk strategi khusus yang bisa kita lakukan mungkin lebih fokus ke selain yang sudah dilakukan pemerintah ya. Betul. Mungkin kita dari pihak puskesmas lebih ke edukasi terutama ke orang tua dari si anak ini sendiri. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu program dari puskesmas adalah pendampingan ke balita stunting itu. Nah, pada saat pendampingan itu ternyata ditemukan masalah yang tiap anak beda-beda. Betul. Nah, dan yang paling sering adalah
ternyata orang tuanya itu mungkin secara komposisi makanan sudah betul, tapi mungkin cara pemberian, kemudian waktu pemberian dan suasana pemberian yang kadang-kadang masih salah. Berarti itu pengaruh ya dokter? Pengaruh. Waduh. Iya. Iya, itu makanya perlu pengawasan khusus. Seperti itu. Betul sekali. Itu kenapa pengaruhnya, kenapa itu dokter? Maksudnya kok bisa berpengaruh itu bagaimana? Oke, jadi pada saat tentu anak mempunyai jam makan sendiri-sendiri ya, mungkin 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Nah, pada saat di sela-sela antara makan pagi dan makan siang tentu ada jam snack. Betul. Nah, kalau bisa menjelang mendekati makan besar dia di sarapan atau di makan siang atau di makan malam itu jangan diberikan dulu snack ataupun susu. Jadi anak itu biar tidak kenyang dulu dengan susu dan snack. Jadi dia akan lebih fokus ke makanan utamanya. Yang pertama. Itu yang kedua, dari suasana makannya si anak ternyata juga berpengaruh juga. Jadi jangan biasakan anak untuk membagi fokusnya pada saat jam makan. Kebanyakan mungkin orang tua pada saat jam makan sembari diberikan HP atau mungkin sembari main atau mungkin nonton TV dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak boleh, ya itu akan mengganggu fokus anak untuk makan. Jadi ya udah pada saat jam makan fokuskan ke makan saja. Baik, aduh ternyata cukup berpengaruh ya jam makan, suasana makannya dan lain sebagainya di tumbuh kembang anak itu sendiri. Baik, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya untuk seputar stunting dan juga bulan timbang ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Sehat Selalu. Sudah di segmen terakhir, masih bersama Dr. Dani dan juga Mbak Asti dari Puskesmas Sukosari, Kota Madiun. Masih pembahasannya seputar bulan timbang, sosialisasi pelaksanaan bulan timbang dalam rangka penurunan angka stunting. Angka stunting tadi juga sudah dijelaskan angkanya di Kota Madiun berapa dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas untuk melakukan pengurangan terhadap angka stunting itu sendiri. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu sama Mbak Asti selaku ahli gizi gitu ya. Karena tadi ada faktor makanan juga nih untuk mencegah stunting itu sendiri. Makanan juga suasana makan dan lain sebagainya. Begitu ya. Kira-kira ada program khusus nggak sih Mbak, atau mungkin tips khusus begitu untuk orang tua yang ada di rumah yang bisa diberikan terkaitnya dengan pemberian makanan yang sesuai kandungan gizinya begitu demi mencegah stunting? Silahkan Mbak. Jadi gini Mbak ya, untuk tips khusus buat ibu-ibu muda sekalian, bahwa untuk pencegahan stunting ini kita memberikan makanan tadi sesuai dengan gizi seimbang. Betul. Kemudian kita lebih utamakan menggunakan lauk hewani. Jadi setiap kali makan ada 2 lauk hewani. Jadi lauk hewan di sini tidak perlu mahal ya Mbak, seperti ikan lele atau misalnya telur atau ayam juga bisa kita variasikan di sana. Dan juga kita punya program di tahun 2023 ini, yaitu pemanfaatan bahan makanan lokal. Jadi nanti ini programnya kita memberikan makanan kepada balita sasaran seperti stunting tadi ya Mbak Agni, itu seperti makanan kudapan. Jadi sama Mbak, selama 90 hari seperti pemberian susu tadi. Jadi tapi ini berbentuk makanan. Dalam bentuk makanan. Bentuk makanan kudapan. Begitu ya, makanan kudapan, 5 kali makanan kudapan dan 1 kali untuk makanan utama yang terdiri dari gizi seimbang tadi. Seperti itu program dari pemerintah atau dari Puskesmas Sukosari sendiri? Itu termasuk program dari Kemenkes Mbak. Jadi kita yang sudah masuk ke dalam kegiatan gitu ya? Kegiatan di dalam pencegahan dan penurunan angka stunting itu Mbak. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Puskesmas Sukosari berarti ya? Mau kita laksanakan. Mau kita laksanakan. Iya. Semoga lancar. Dan pesertanya, pesertanya ini siapa kira-kira ini nanti? Balita stunting Mbak. Balita stunting, balita dengan berat badan yang tidak naik 2 bulan berturut-turut, atau dengan kata lain BGM, berat badan di bawah garis merah. Baik. Itu salah satu upaya untuk mencegah angka stunting itu sendiri. Nah, ini karena sudah di segmen terakhir juga nih Mbak, mungkin ada nggak yang dari ahli gizi nih, ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Ya, terima kasih Mbak Agni. Jadi terkait bulan timbang, itu kami mengajak kepada warga Kota Madiun yang khususnya baik ibu maupun bapak yang memiliki bayi balita, monggo
pergi ke posyandu untuk membawa anaknya dalam rangka mensukseskan bulan timbang. Baik. Supaya kita menjadikan Kota Madiun zero stunting. Oke, terima Mungkin kasih itu Mbak saja. Asti. Kembali lagi kepada Dokter Dani. Tadi masih seputar dengan permasalahan stunting nih dok. Kira-kira ada nggak tips khusus, trik khusus untuk mencegah angka stunting, mencegah anak terkena stunting, terindikasi stunting yang bisa dilakukan oleh orang tua yang ada di rumah? Silakan dokter. Ya. Jadi kalau untuk berbicara tentang tips pencegahan stunting, tentu kita harus mulai dulu dari basicnya, dari awal ya. Baik. Dari awal itu kapan? Tentu dari saat seorang ibu itu memasuki fase remaja. Betul. Ya, kenapa seperti itu? Kita harus mempersiapkan bahwa tidak boleh dalam kondisi anemia. Ya, Baik. karena anemia Kekurangan itu darah iya ya, dokter. kekurangan darah. Kemudian pada saat hamil juga harus dipastikan asupan gizi, kemudian dukungan psikologis dari keluarga juga tercukupi karena ternyata ibu hamil yang stres itu juga bisa berisiko untuk melahirkan anak yang stunting, kaitannya seperti itu. Baik. Tadi masa remaja, masa hamil, kemudian pada saat anak lahir. Pada saat anak lahir sebaiknya diberikan ASI eksklusif ya 6 Baik. bulan. Oke. Selain itu juga berikan imunisasi kepada anak selengkap mungkin. Kemudian pada saat memasuki MPASI kita harus cari tahu ya, kita sekarang ibu-ibu kan dibekali dengan ilmu yang banyak yang Betul. bisa kita akses dari mana aja ya, dari rumah, Betul. dari manapun. Nah, manfaatkanlah ilmu yang banyak pada saat ini dengan mencari tahu tentang makanan-makanan apa saja yang bisa diberikan kepada anak kita, kemudian Betul. porsinya, kemudian tata cara pemberiannya, Betul. kemudian tips-tipsnya dan sebagainya. Kemudian selain itu juga, nah ini ada yang saya mau bagikan buat khususnya ibu hamil ya. Baik, silakan, Bahwa dokter. kembali lagi ke program tadi Garam Bumi dia, bahwa buku KIA yang ibu-ibu miliki itu ternyata lengkap, apalagi yang edisi 2023 ini ya. Nah, Edisi terbaru iya, berarti, edisi terbaru. Di situ manfaatkanlah, baca pelan-pelan, kemudian pahami, dan jika tidak mengerti silahkan diskusikan dengan kader atau mungkin petugas kesehatan. Baik. Nah, disitulah ibu-ibu bisa mendapatkan ilmu yang nanti bisa berguna juga untuk mencegah dari stunting itu sendiri. Baik, baik, itu tadi sudah ada tips dan triknya. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat yang ada di rumah terkait stunting itu sendiri? Atau sudah cukup mungkin? Sudah cukup saya rasa. Cukup. Nanti pokoknya informasi tambahan silahkan langsung datang ke puskesmas masing-masing. Iya, betul sekali. Seperti itu ya dokter ya. Kalau misalkan perlu konsultasi dan lain sebagainya langsung datang ke puskesmas. Kalau deket sama puskesmas Sukosari ya langsung ke puskesmas, nanti ketemu dokter Dani dan juga Mbak Asti nanti di puskesmas ya. Tapi yang pasti untuk pemirsa yang ada di rumah, apapun informasi yang mungkin didapat dari internet ya dokter ya, memanfaatkan internet terutama, tetap harus disaring, jangan sembarangan. Ya kan dokter ya? Betul sekali. Biasanya soalnya sembarangan dokter, scroll sosial media, taunya dapat info begini, diimplementasikan sama anak, nggak berhasil, marah-marah emaknya, kan betul sekali. repot ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Alangkah lebih baiknya seperti yang tadi dokter sampaikan, kalau memang masih bingung dengan buku KIA, ada yang ingin tanyakan, langsung datangi kadernya, datang ke puskesmas juga boleh. Seperti itu ya pemirsa ya, pokoknya melek literasi judulnya. Demi kita mengurangi stunting dan juga demi Kota Madiun zero angka stunting. Baik, terima kasih banyak Mbak Asti dan juga Dokter Dani kehadirannya di Studio Sakti TV, sudah sharing dengan pemirsa yang ada di rumah. Semoga nanti di bulan timbang yang kali ini angka stuntingnya 0. Amin. Amin. Harapan semua tenaga medis kayaknya ya. Harapan semua masyarakat juga. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan juga terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan program Sehat Selalu selama 1 jam lamanya. Semoga informasinya bermanfaat dan juga saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.